آتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Alhamdulillah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembahasan kita mengambil fawaid dari risalah Syekh Abdul Razak hafizallahu taala, Ashrun mujibatun lin najah, 10 jalan selamat. Kita kemarin sedang membahas pada mukadimah yang beliau sampaikan setelah beliau membawakan pujian kepada Allah, salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada para sahabat dan keluarganya dan siapapun yang ikuti jalan beliau sampai akhir zaman. Beliau menyampaikan bahwa seorang hamba yang Allah berikan taufik untuk dia senantiasa hidupnya lurus di atas agama Allah Ta'ala, orang ini akan memiliki kesungguhan untuk memperbaiki dirinya, memiliki kesungguhan untuk melakukan tazkiyatun nafas dalam rangka untuk dia mendapatkan keselamatan dunia dan akhiratnya, selamat dari segala keburukan dan malapetaka. Dan ini adalah cita-cita yang sangat agung, yang merupakan puncak dari cita-cita kaum mukminin, sehingga mereka menyibukkan berpikir bagaimana mereka selamat dunia dan akhirat. Dan mereka senantiasa membahas, mencari untuk faham dan mengerti hal-hal yang bisa mengantarkan mereka kepada keberuntungan, kebahagiaan, keselamatan mereka. Hatta inna hadzal hamma warada ala khairi hadhil ummah ba'dan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa hum al-khulafa'u tsalatsah al-awail. Sampai-sampai berpikir tentang keselamatan ini terjadi pada sebaik-baik umat setelah Rasulullah SAW, yaitu para khalifah yang 3. Para khalifah ini yang pertama kali dari 3 khalifah Rasulullah SAW. Maka kemudian beliau bawakan kisah yang berkaitan dengan sahabat Utsman bin Affan. Fa'an Utsman ibni Affan radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, baina ana jalisun fi dhilli utam minal atam, ketika saya sedang duduk di sebuah reruntuhan bangunan,
marra alayya Umar. Umar melewatiku, fasallama alayya, bahkan mengucapkan salam kepadaku. Falam ash'ur annahu marra wala sallama. Tapi aku tidak merasa Umar melewatiku dan bahkan memberikan salam kepadaku. Artinya beliau tidak menyadari kalau ada orang lewat dan bahkan memberikan salam. Dan ini bisa terjadi. Orang sedang serius dengan sebuah pemikiran, sangat konsen, sampai nggak tahu apa yang terjadi di kanan kirinya. Termasuk diantaranya adalah Utsman yang ketika sedang serius berpikir, sampai kemudian tidak itu menyadari kalau ada orang lewat dan bahkan mengucapkan yaitu salam. Fantalaqa Umar hatta dakhala ala Abi Bakrin. Umar pun kemudian lanjut dan kemudian Umar menemui sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Faqalalah, lalu Umar mengatakan pada Abu Bakar, "Ma yu'jibuka anni marartu ala Utsman fasalamtu alaihi falam yarudda alayya salam?" Tidakkah mengherankan engkau wahai Abu Bakar? Saya melewati Utsman dan bahkan aku mengucapkan salam kepada Utsman, tapi dia tidak menjawab salamku. Wa aqbala huwa wa Abu Bakar fi wilayati Abi Bakrin. Lalu Umar dan Abu Bakar mereka berdua menemui Utsman. Dan saat itu ada di wilayah pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq. Ini kekhilafan Abu Bakar As-Siddiq. Hatta sallama alayya jami'an, hingga keduanya kemudian mengucapkan salam kepadaku, kata Utsman. Thumma qala Abu Bakar radhiyallahu anhu, kemudian Abu Bakar mengucapkan, lalu Abu Bakar menyampaikan kepadaku, ja'ani akhuka Umar, wahai Utsman, saudaramu mendatangiku, yaitu Umar, saudaramu Umar mendatangiku. Fadzakara anna Umar alika wa salama. Umar mengatakan bahwa dia melewatimu dan mengucapkan salam kepadamu. Falam tarudda alaihi salam, tetapi kamu tidak menjawab salamnya, yaitu Umar. Famal ladzi hamalaka ala dzalik, apa sih yang membuat kamu kok sampai tidak menjawab salamnya Umar? Fakultu, kata Utsman, wallahi ma sya'artu annaka mararta bi wala sallamta. Demi Allah, aku tidak menyadari kalau engkau sedang lewat dan bahkan mengucapkan salam kepadaku. Kalau Abu Bakar radhiyallahu anhu, Abu Bakar mengatakan, sadaqa Utsman, benar Utsman. Wa qad saghalaka an dzalika amrun. Pasti engkau sedang disibukkan sebuah urusan. Kata Utsman, faqultu ajal, iya betul, aku sedang disibukkan sebuah urusan. Qala ma huwa, apa itu? Wa qala Utsman pun mengatakan radhiyallahu anhu, ini tawaffallahu nabiyahu sallallahu alaihi wasallam qabla an nas'alahu an najati hadzal amri. Allah telah mewafatkan nabinya, yaitu Rasulullah SAW, sebelum kami bertanya kepada beliau tentang keselamatan dari urusan kehidupan ini. Kalau Abu Bakar radhiyallahu anhu, Abu Bakar mengatakan, qad sa'altuhu an dzalik, sungguh aku telah menanyakan hal itu kepada Nabi. Qala faqumtu ilaika faqultu lahu,
bi abi anti wa anta wa ummi anta ahaqqu biha. Maka aku pun berdiri mendekat kepada Abu Bakar dan aku katakan kepada Abu Bakar, demi ayahku, anda dan ibuku, anta ahaqqu biha, yakni engkau lebih berhak bertanya tentang itu kepada Nabi. Qala Abu Bakar, kata Abu Bakar, qultu ya Rasulullah manajatu hadzal amri, ya Rasulullah, apa keselamatan dari perkara ini? Faqala Rasulullah SAW, Nabi bersabda, man qabila minnil kalimata allati aradtu ala ammi faraddaha alayya fayalau najah. Barang siapa dia menerima kalimat yang pernah kutawarkan kepada pamanku, yang pamanku menolak kalimat itu kalimat la ilaha illallah yang beliau tawarkan kepada sang paman, fayalau najah, maka baginya keselamatan. Inilah kisah yang dibawakan oleh beliau. Ini kisah berkaitan dengan Utsman, Abu Bakar dan Umar, yang beliau mengajak kita untuk yaitu berfikir. Faman ta'ammala fi hadhil qissah al-'azimah alima anna amran najati amran 'azimun. Barang siapa dia merenungkan kisah ini, kisah yang sangat agung ini, dia akan mengetahui perkara keselamatan ada perkara yang sangat agung sekali. Hatta innahu la yahummu wa yaskhalu balal mu'minin as-sadiqin. Hingga orang-orang yang terbaik dari kalangan mukminin, orang yang mereka yang telah menunjukkan tentang kejujuran iman mereka, yaitu para sahabat Nabi, sahabat yang utama, Abu Bakar, Umar, Utsman, mereka disibukkan dengan berpikir tentang ini keselamatan. Mereka adalah manusia-manusia utama. Abu Bakar As-Siddiq manusia terbaik setelah Rasulullah SAW, yang utamanya sangat banyak. Yang jelas Abu Bakar telah ditakyin oleh Nabi Ahlul Jannah, dan Abu Bakar telah memberikan sekian banyak, yaitu perjuangannya untuk dakwah. Di awal-awal Nabi yaitu berdakwah di Mekah, berapa banyak budak-budak yang telah dibebaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Yang budak dibebaskan bukan untuk kepentingan yaitu kerja kepada Abu Bakar, tapi budak dibebaskan semata-mata karena Allah. Mereka budak yang masuk Islam kemudian disiksa oleh para tuannya, dan kemudian Abu Bakar As-Siddiq ingin membebaskan mereka dan membeli budak tidak murah, harga yang mahal. Demikian juga bagaimana Abu Bakar As-Siddiq bahkan pernah membawa seluruh hartanya saat itu ke hadapan Nabi untuk ini pembiayaan jihad fisabilillah, li'ilali kalimatillah. Demikian juga bagaimana Abu Bakar As-Siddiq dalam masa pemerintahnya 2,5 tahun atau kira-kira 2,5 tahun, 2 tahun sampai 2,5 tahun atau 3 tahun, tetapi hasil yang dihasilkan jasanya sangat luar biasa. Dari memberangkatkan Usamah untuk berperang dengan orang Romawi yang diprotes oleh para sahabat yang lainnya, tapi Abu Bakar kenceng karena memang Nabi yang telah memberangkatkan Usamah, dan tidak mungkin Nabi menggagalkan apa yang telah diniatkan Nabi. Kemudian Abu Bakar bagaimana memerangi Nabi palsu, para pemberontak, orang-orang murtad, orang mereka membayar atau membangkang untuk membayar zakat. Dan ini urusan yang pelik, urusan yang sangat ini besar. Sehingga sepeninggal Nabi, Madinah ibaratnya diambang keruntuhan, diguncang oleh banyak ini pihak, Nabi palsu, para mani'uz zakah, pembangkang untuk membayar zakat, kemudian para murtadin, orang yang murtad, siap mereka untuk memberontak.
Maka ini adalah betul-betul merupakan ancaman bagi kota Madinah, kekuasaan Madinah. Tapi semuanya biidznillah, dengan keteguhan Abu Bakar As-Siddiq, semuanya bisa diselesaikan dengan pertolongan Allah SWT. Dan bagaimana Abu Bakar juga menjadi fondasi yang mengumpulkan, yaitu mushaf, sehingga dikumpulkan semua bacaan Quran ini apa yang turun dalam satu ini mushaf, yang kemudian penyebarannya di zaman Utsman bin Affan. Ini adalah pekerjaan-pekerjaan raksasa, proyek raksasa, dan mereka totalitas untuk menegakkan Islam. Ini mewujudkan ini Islam. Abu Bakar As-Siddiq demikian kurang lebih jasa yang telah diberikan kepada Islam. Umar bin Khattab memegang kekhilafan selama 10 tahun, maka hampir sepertiga dunia diwariskan Umar kepada kaum muslimin. Tentu semuanya diraih dengan penuh perjuangan, jihad fisabilillah. Dan bagaimana Umar keislamannya adalah darah segar bagi kaum muslimin. Bahkan Nabi katakan, saat ini ada Nabi setelahku adalah Umar. Intinya Umar adalah orang yang telah juga memiliki jasa yang sangat luar biasa kepada Islam dan kaum muslimin, amalan-amalan yang sangat besar, dan bahkan juga telah dijamin dengan yaitu jannah. Utsman demikian pula sahabat yang memiliki banyak jasa kepada Islam dan kaum muslimin. Khususnya bagaimana Utsman dengan hartanya telah tidak terhitung disumbangkan ke jalan Allah SWT. Utsman termasuk bangsawan. Utsman digelari dengan Dzu Nurain, pemilik dua cahaya, karena Utsman menikahi dua putri Nabi. Dan Utsman perjuangannya dengan hartanya sampai Nabi katakan, madharra Utsman ma'amila ba'dal yaum. Tidak lagi membayarkan Utsman apa yang dah dilakukan setelah ini. Sebagaimana telah sering kita sampaikan bahwa Utsman pernah membelikan semua rumah sebanyak senilai 20.000 dinar. Yang satu dinar itu senilai dengan 4, sekian gram emas. Kalau 1 gramnya sekarang menginjak 2 juta, maka 2 juta kali 20 kali 4 yaitu 8 juta, 8 juta kali 20.000, 160 miliar. 160 miliar, banyak. Kemudian Utsman pernah di atas 1000 unta barang dagangan baru datang dari seberang, dan semua barang dagangan Utsman diserahkan untuk kaum muslimin, yang satu sedang pacaklik, yang Utsman sungguhnya telah ditunggu oleh para tengkulak untuk dibayar, dibeli barang dagangannya. Tapi Utsman tidak dijual kecuali kepada yang memberikan keuntungan 10 sampai 700 kali lipat, sampai lipatan tidak terhingga. Ini Allah Ta'ala yang bisa membeli seperti itu, alias digratiskan untuk kaum muslimin dengan mengharap pahala dari Allah Ta'ala. Utsman di perang Tabuk, perang yang membutuhkan biaya yang banyak karena jaraknya jauh, 700 kilo dari Madinah. Utsman membiayai sepertiga perang dari perang Tabuk, yang realnya adalah 950 unta, 50 kuda, 1000 dinar, sehingga ini biaya yang sangat besar yang dikeluarkan Utsman untuk ini biaya perang Tabuk. Dan Utsman dikatakan Nabi, wa Utsman fil jannah, Utsman di jannah. Maka kata beliau, fahadha Utsman ahammau amrun najah. Inilah Utsman yang beliau sedang serius memikirkan tentang perkara keselamatan. Bersama dengan Nabi mengatakan tentang Utsman, wa Utsman fil jannah, madhara Utsman ma'amila badal yaum. Kalau itu Utsman
yang amalnya sudah tidak terhitung lagi di jalan Allah, tentu pertanyaannya adalah bagaimana dengan kita? Yang menjadi pertanyaan itu, pernah enggak kita ini sekali waktu aja berpikir tentang keselamatan kita di yaumul akhir, di akhirat kelak, sedangkan amal kita ini masih sangat itu minim, super minim. Tapi rasanya kita menjadi orang yang sukses kelak di yaumul kiamah, akan aman-aman saja, tidak terbayang kita orang yang akan itu menghadapi kesulitan-kesulitan besar. Maka ini ada renungan yang perlu ini menjadi bagian renungan kehidupan kita. Demikian pula waja'a an Abdillah ibni Rawahah, datang pula riwayat atau kisah itu Abdullah ibn Rawahah radhiyallahu anhu, annahu kana fi baiti wa inda zawjihi fabaka. Saat Abdullah bin Rawahah, beliau adalah sahabat yang telah banyak mengikuti pula medan jihad. Saat beliau sedang di rumahnya dan di sisinya ada istrinya, Abdullah bin Rawahah dia menangis. Fasa'alathu, istrinya pun kemudian bertanya kepada Abdullah bin Rawahah, "Malladhi abkak?" Wahai Abdullah, apa sih yang yaitu membuat engkau menangis? Qala dzakartu qaulallahi, aku mengingat firman Allah Subhanahu wa taala, wa in minkum illa wariduha, dan setiap kalian pasti akan melewati neraka, yakni sirat. Kana ala rabbika hatman maqdiyah, dan itu telah menjadi ketetapan yang pasti dari Rabbmu. Thumma nunajjil ladzina taqaw, kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa. Wa nadharudz zalimina fi ajthiyya, dan kami biarkan orang zalim meringkuk di dalam jahanam. Kata Abdullah bin Rawahah, fala adri a'anju minha amla, aku tidak tahu ananju minha amla, apakah aku akan selamat atau enggak. Orang sekelas Abdullah ibn Rawahah yang telah mengikuti banyak jihad fisabilillah, beliau masih pula merenungkan tentang keselamatan di hari saat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang membuat beliau menangis. Yang ini semuanya menunjukkan betapa lembutnya hati mereka, betapa baiknya jiwa mereka, dan betapa mereka orang sangat memiliki orientasi yang kuat terhadap kampung akhirat, sehingga mereka betul-betul perkara akhirat, perkara yang sangat besar dalam kehidupannya, dan mereka sangat berpikir tentang nasib dia di kampung akhirat kelak. Fa idza kanat hadhi halus sabiqin al-awwalin, kalau seandainya seperti ini keadaan orang-orang yang mereka telah mendahului kita dalam beriman, para generasi yang pertama masuk Islam, dari kalangan minas sahabah, dari kalangan para sahabat, fil bahthi an mujibatin najah fid darain, dalam membahas atau dalam mencari ini hal yang bisa menyelamatkan mereka di kampung dunia dan akhirat, wa hum qad busyiru biduhulil jannah, padahal mereka ada orang-orang yang telah yaitu diberikan kabar gembira tentang surga. Fa kaifal hal biman ba'dahum, lalu bagaimana dengan keadaan orang yang setelah ini mereka? Harusnya lebih lagi serius berpikir tentang apakah dirinya akan selamat atau yang tidak. Ya, termasuk kita-kita ini. Wa hadhi risalatun mujasatun harastu fiha alal isyarah ila asrati umurin
tu'addu min abrasil umur al-azimah allati tahsulu biha an-najatu lil abdi. Ini ada risalah yang ringkas, kata beliau, yang aku sangat ingin sekali. Di dalamnya mengisyaratkan 10 hal yang terhitung perkara-perkara utama, perkara-perkara yang sangat agung, yang akan bisa mengantarkan kepada keselamatan seorang hamba. Hariyun bi kulli muslim ayajtahida fi ta'allumiha wal amala biha. Sudah seharusnya seorang muslim itu dia berusaha keras, bersungguh-sungguh untuk benar-benar mempelajari dan mengamalkan tentang perkara-perkara tersebut. Mengamalkan tentang poin-poin yang akan mengantarkan kepada keselamatan. Wasuluki masalikiha, dan yaitu menempuh jalannya. Wa ta'limiha liman yastati'u min ahlihi wa ikhwanihi, dan mengajarkan kepada yaitu orang yang mengajarkan semampunya kepada orang yang layak diajari, keluarganya, temannya, liyafuza bin najati fid dunya wa yaumal qiyamah, agar dia mendapatkan kebahagiaan di dunia dan juga yaumil qiyamah, dari kiamat kelak, wa yadfara bisa'adatil abadiyah fi jannatin naim, dan agar yaitu mendapatkan kebahagiaan di dunia, di negeri yang abadi, di jannatun naim. Fa inna da'watal ibad ila najati wa tamhida turuqiha wa tadhkira bimujibatiha hadyun qaimun. Karena sungguhnya ini seruan seorang hamba, seruan para hamba untuk dia menempuh jalan keselamatan, dan dia yaitu menempuh jalan-jalannya dan mengingatkan tentang hal-hal yang akan yaitu menyelamatkan mereka adalah petunjuk yang telah tegak. Sehingga bagaimana harusnya seorang dia mencari, memahami, berusaha untuk betul-betul faham tentang jalan yang akan mengantarkan dia selamat. Wa sunnatul madiyah, dan dia sunnah yang telah berlalu, kama ja'a fil Qur'an, sebagaimana dalam Al-Qur'an Allah sebutkan, wa ya qaumi ma li had'ukum ila najah wa tad'unani ila nar. Wa qaum, bagaimana engkau menyuruh aku kepada keselamatan? Bagaimana aku menyuruh kalian kepada keselamatan, sedangkan engkau menyuruh aku ke dalam neraka? Sunnah mengajak pada keselamatan telah menjadi bagian sunnah orang terdahulu, yang mereka mengajak kaumnya, mengajak kawan-kawannya untuk mereka betul-betul senantiasa berpikir tentang keselamatan, menempuh jalan selamat. Wa qad qila, coba antum baca sekarang, wa qad qila, dan dikatakan, antum baca biar enggak ngantuk-ngantuk, dengarkan aja, baca wa qad qila, dan telah dikatakan. Terjemahnya itu, artinya terjemahnya, artinya enggak ada. Iya, dan dikatakan, iya, tentang agama Anda yang dari itu dengan agama tersebut, bagaimana Anda rela mengotorinya, sedangkan pakaian Anda bersih terus dari kotoran. Anda berharap selamat namun tidak menempuh jalannya. Sungguhnya kapal itu tidak berjalan di atas daratan yang kering. Ya, dikatakan dalam sebuah syair, ma balu dinik, bagaimana tentang keadaan agama Anda? Tarada antudan nisahu, tentang agama Anda ridha untuk terkotori dengan segala macam kotoran, ya bid'ah, ya maksiat, mungkin bahkan kufur, bahkan syirik. Untuk agama Anda rela terkotori, gelubrut, jelek, menjadi lusuh, agama menjadi acak-acakan, enggak karuan. Wa thawbuka dahra maksulun minad danas, sedangkan untuk pakaian Anda
Anda selalu cuci dari kotoran setiap waktu. Pakaiannya selalu bersih. Ada kotoran sedikit, kemudian udah dia hilangkan, dia cuci. Sehingga pakaiannya senantiasa dalam keadaan yaitu bersih tanpa kotoran. Tapi untuk agamanya, dia ridho terkotori dengan segala macam bentuk kotoran. Seakan-akan pakaian badannya lebih penting dibandingkan pakaian jiwanya, itu agama. Seharusnya kalau seorang sangat perhatian dengan pakaian zahirnya, dia harus lebih perhatian lagi dengan urusan agama dia, merupakan pakaian batin dia. Tarjun najata walam tasluk masalikaha. Anda mengharapkan keselamatan tapi Anda tidak menempuh jalannya. Pengen selamat tapi tidak menempuh sebab-sebab yang mengantarkan pada keselamatan. Ketahuilah, inna safinata la tajri alal yabas. Yang namanya kapal itu tidak akan berlayar di tempat yang kering atau di daratan. Berlayarnya adalah di perairan. Artinya kalau ingin selamat, tentunya wajib untuk menempuh jalan keselamatan. Terus berikutnya, iya. Maka sungguhnya Allah Ta'ala, iya. Sungguhnya Allah telah mengabarkan jalan-jalan keselamatan dan Allah telah membukakan pintu-pintu keselamatan. Allah telah mengenalkan jalan yang akan mengantarkan pada kebahagiaan. Allah telah menjelaskan sebab-sebab untuk meraihnya dan Allah telah memperingatkan perkara yang bisa mengantarkan pada maksiat serta telah menjadi saksi atas dirinya dan orang lain tentang dampak buruk berbagai macam kemaksiatan tersebut. Ya, fa inna Allah SWT, kata Ibnu Qayyim, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala nahaja lil abdi tariqan najah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah membentangkan untuk hamba jalan-jalan keselamatan, telah yaitu mengajarkan kepada hamba ini jalan-jalan keselamatan. Allah telah ajarkan kepada kita, telah terangkan kepada kita, wa fataha lahu abwaabah. Dan Allah telah membukakan pula, pintu-pintunya, pintu-pintu keselamatan. Tinggal kita mau, apakah kita menempuh jalan-jalannya itu, apakah kita mendatangi pintu-pintunya itu. Wa arrafahu turuqa tasili sa'adah. Dan Allah telah mengenalkan pula kepada kita jalan-jalan yang akan mengantarkan kepada kebahagiaan. Wa a'tahu asbabaha, telah pula Allah memberikan pula sebab-sebab yang mengantarkan pada kebahagiaan. Wa haddarahu min wabali maksiyati. Demikian pula Allah telah memperingatkan ini tentang bencana-bencana kemaksiatan kalau dilakukan. Telah Allah terangkan bagaimana dampak kemaksiatan. Wa ashhadahu ala nafsi, dan Allah menjadikan seseorang mempersaksikan tentang dirinya sendiri, tentang jalan keselamatan, tentang jalan kebinasaan. Wala ghairihi syu'maha wa iqabaha. Allah telah mempersaksikan untuk mereka ini berbagai macam keburukan dan hukuman-hukuman bagi para pelaku maksiat, orang mereka menyimpang di dunia maupun di akhirat. Allah telah terangkan dampak-dampaknya, dan boleh jadi kita telah pula merasakan sebagian dampak-dampak itu ketika kita tidak menempuh jalan keselamatan, ketika kita tidak menempuh jalan kebahagiaan. Setiap kita pasti akan merasakan, hanya dia sadar atau enggak sadar. Di antaranya adalah orang yang mereka bermaksiat tidak mungkin akan berlapang dada, akan bahagia, hidupnya akan tenang, akan tentram, akan nyaman, tidak mungkin. Kebahagiaan akan diraih hanya dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah, menempuh jalan Allah Subhanahu wa taala. Terus Dan alangkah indahnya perkataan sampai itu. iya, terus Celakalah orang yang menghabiskan umurnya untuk hal-hal yang membinasakannya, yakni hamba yang terombang-ambing menghabiskan waktunya untuk perkara-perkara yang hina karena lemah dan malas, sehingga tidak tergerak untuk menempuh jalan-jalan keselamatan. Sedangkan ada kaum yang telah menempuh jalan-jalan keselamatan dan telah mendapatkan perkara-perkara yang tinggi walaupun pelan-pelan. iya. Waqad ahsan al-qail. Alangkah sangat indahnya sebuah ungkapan seorang penyair pula. Wa hasratahu taqaddal umur
taqaddal umru wang saramat. Aduh, alangkah sangat ruginya. Ini alangkah sangat celakanya. Orang yang mereka menghabiskan umurnya untuk perkara-perkara yang hina, untuk perkara-perkara yang rendah, yaitu hanya mengikuti syahwat, menghabiskan waktunya untuk mengikor syahwat, sehingga dia jauh dari ketaatan kepada Allah. Waktunya itu dari waktu ke waktunya pindah ke maksiat, lale ke lale. Ini adalah orang mereka sebagian orang menghabiskan waktunya untuk hal-hal yang rendah kayak gitu. Tidak sama sekali tergerak untuk melakukan hal-hal yang akan berguna bagi mereka. Sa'atuhu baina dhullil ajzi wal kasal. Waktunya itu habis. Dihabiskan untuk melakukan hal-hal yang rendah, kelemahan dan kemalasan, malas baca Quran, malas salat sunat, malas pergi ke masjid, malas duduk di majelis ilmu, malas untuk melakukan kebaikan. Adanya malas dan mereka lemah untuk melakukan itu semuanya. Yang istimewa, yang kuat itu untuk maksiat. Kalau untuk maksiat itu matanya mendelik sampai bisa berjam-jam juga betah. Kalau untuk maksiat itu telinganya bisa nyimak berjam-jam. Kalau untuk maksiat itu dia bisa duduk sampai berjam-jam. Kalau untuk maksiat itu dia bisa mengorbankan hartanya, bisa membuat capek badannya, sehingga waktunya habis untuk hal-hal yang rendahan. Penuh dengan kemalasan untuk melakukan hal-hal yang baik. Wal qaumu qad akhadhu darban najati. Padahal orang lain mereka telah mengambil sebab-sebab yang mengantarkan pada keselamatan. Mereka telah setar, telah berjalan, sehingga orang lain sudah jauh menempuh jalan, dianya belum apa-apa, masih berkutat kepada perkara yang rendahan. Waqad saru ilal matlabil a'la ala mahal. Orang lain telah berangkat, telah berjalan untuk menggapai keselamatan itu walaupun pelan-pelan, tapi mereka telah berjalan. Yang ini tidak pernah berjalan, hanya berkutat pada rendahan, sehingga jaraknya pun akan semakin jauh untuk mengejar perkara-perkara tersebut. Wa sallallahu wa sallama wa baraka wa an'ama ala abdihi wa rasulih nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Salawat dan salam teruntuk kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan yang telah mencurahkan nikmat kepada hambanya, rasulnya, nabinya yaitu Muhammad sallam, dan keluarganya, sahabatnya dan semuanya. Demikian yang kita baca dari mukadimah sekalian, yang memberikan kepada kita motivasi, gambaran bagaimana seharusnya kita ini berpikir tentang keselamatan, sehingga ada serius bagaimana kita menempuh jalan-jalan selamat. Ya tentu pertama adalah kita bagaimana mengetahui, mengilmui, yang kemudian tergerak kita untuk mewujudkan satu persatu jalan-jalan selamat tersebut. Dan insyaallah kita akan masuk pada pelajaran-pelajaran berikutnya yang berkaitan dengan poin-poin yang beliau sebutkan tentang 10 perkara yang akan beliau bawakan dalam pembahasan bab ini. Yang pertama adalah tauhid. Kemudian yang kedua adalah ittiba. Yang ketiga adalah khasyatullah, rasa takut kepada Allah Ta'ala. Yang keempat adalah hifdzul lisan, menjaga lisan. Yang kelima adalah al-firar minal fitan, lari dari fitnah. Yang keenam kasratu doa wa luju ilallah, banyak doa, bersandar kepada Allah. Yang ketujuh mulazamatu taubah wal istighfar, senantiasa dia bertaubat dan beristighfar. Yang kedelapan al-hadru minal ujbi, ini hati-hati mewaspadai ujub wal ikhtirar dan ketertipuan. Yang kesembilan tadakkurul hisab wal wuquf baina yadayillah, mengingat, membayangkan bagaimana hari-hari saat nanti dia di hadapan Allah. Dan yang ke-10 adalah al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Ini 10 hal yang insyaallah nanti akan beliau sampaikan satu persatu, dan mudah-mudahan Allah SWT memberikan kepada kita kemudahan untuk bisa menyimak poin per poin dalam rangka untuk senantiasa mengingatkan diri kita
agar senantiasa teringatkan bahwa kita wajib menempuh jalan keselamatan yang kadang-kadang kita telah memiliki atau telah mengingat sebagian tapi dilupakan dengan kelalaian-kelalaian yang banyak di tengah-tengah kehidupan kita, sehingga kita butuh majelis-majelis ilmu yang paling tidak mengingatkan kita kembali, dan semoga bisa pula menambah ilmu yang telah kita miliki. Dan ini sangat perlu untuk senantiasa ini menjadi bagian kehidupan kita, karena banyaknya pemaling dari jalan yang hak, maka wajib kita pula sering mengingatkan diri kita untuk kembali dan bertahan di atas yaitu al-haq. Demikian sekalian, ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, saya yang tanya-tanya. Pertanyaan pertama, apa itu hakikat keselamatan? Silakan, ikhwan. Apa itu hakikat keselamatan? Tinggal jawab, nggak usah buka-buka. Apa itu hakikat keselamatan? Gimana? Mari Pak. Ibu-ibu silakan jawab. Kalau ada yang jangan jawab. Ya. Hakikat keselamatan adalah keselamatan yang paling pokok, adalah keselamatan di akhirat. Karena tanpa selamat di akhirat nggak ada gunanya kita mau sehat walafiat, mau kaya raya, sugih melegedu, kemudian nikmat semuanya dunia kita, kalau harus kemudian ternyata kita meringkuk di dalam jahanam, maka nggak ada artinya keselamatan, kenikmatan di dunia. Keselamatan yang paling pokok adalah keselamatan kampung akhirat. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faza. Barang siapa dia diselamatkan Allah dari neraka, dimasukkan ke surga, itulah hakikat keselamatan, kebahagiaan, keberuntungan yang sejati. Tadi kita sebutkan ada seorang sahabat yang dia pernah membawa seluruh hartanya ke hadapan Nabi untuk fisabilillah. Siapa itu namanya? Siapa? Umar atau Utsman? Umar atau Utsman? Siapa? Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian tadi di antara pula disebutkan tentang ini khalifah yang mewariskan kekuasaannya hampir sepertiga dunia kepada kaum muslimin. Siapa itu? Ya, Umar bin Khattab. Demikian, ini dulu aja kita sampaikan, mudah-mudahan manfaat. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan akan datang bitillah jam 10. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.